Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Arjunaidi Channel, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan dan pertanyaan kepada seluruh pihak yang terkait. Selama ini saya lihat ramai di seluruh media memberitakan tentang kenaikan tarif ojek online. Lalu bagaimana dengan tarif taksi online? Kok diam-diam saja? Apa karena kurangnya aksi dari kelompok taksi online? Atau apa karena jumlah taksi online tidak sebanyak ojek online? Saya perhatikan dari pertama kenaikan BBM yang sampai di angka 30,7%. Pemerintah ataupun aplikator diam-diam saja mengenai taksi online, seolah-olah tutup mata. Wahai para aplikator, di saat pemerintah dengan mudahnya menaikkan harga BBM di angka 30,7%, di saat masa-masa belum pulihnya perekonomian masyarakat, setelah diterpa musim COVID-19 yang kena PHK massal, bahkan sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan lagi. Kebijakan pemerintah yang menurut saya terlalu cepat ambil tindakan kenaikan BBM ini dengan alasan anggaran subsidi untuk BBM terlalu besar sehingga mengakibatkan defisit anggaran. Sedangkan yang memakan anggaran APBN bukan hanya subsidi BBM, tapi banyak diantaranya dana-dana tunjangan yang kurang penting para petinggi-petinggi instansi negara, dan dana-dana pensiun untuk para wakil rakyat yang menghabiskan anggaran negara sedemikian banyaknya. Salah satu contohnya, bayangkan setiap anggota DPR setelah habis masa jabatannya, mereka bisa dapat dana pensiun seumur hidup, walaupun mereka hanya duduk satu periode sebagai anggota DPR. Bayangkan berapa banyak uang negara yang dikeluarkan. Kenapa bukan kebijakan-kebijakan seperti itu yang dihapus? Kenapa pemerintah lebih memikirkan kepentingan para penghuni instansi-instansi negara dibandingkan jutaan rakyat yang setiap hari membutuhkan BBM? Dari segala jenis profesi masyarakat, ujung tombak modalnya ada di dalam sebuah bahan bakar minyak atau BBM. Karena BBM akan berdampak kepada semua lapisan. Yang saya heran lagi, sekarang kenapa pemegang aplikator yang ada ini malah seolah-olah tidak mau rugi sedikit pun. Contoh dua aplikator raksasa ini, Gojek dan Grab, dengan masih kekeh memberlakukan potongan sebesar 20% plus biaya pemesananlah tek-tek bengek sebesar 5.000. Anda sebagai aplikator hanya memberikan order kepada mitra. Tidak selayaknya Anda memotong sampai di angka 20% dari tarif. Belum lagi biaya pemesanan sebesar 5.000. Karena para driver itu yang mengadakan kendaraan, yang mengeluarkan BBM, yang membeli BBM, mereka yang menarik customer, mereka yang menjemput customer, mereka juga yang menghantarkan customer ke tempat tujuan. Sedangkan pihak aplikator hanya menyambungkan antara mitra dengan pengguna. Sekarang tarif ojol sudah resmi naik, sedangkan tarif taksi online belum ada kejelasannya sampai saat ini. Sedangkan kalau kita bandingkan tarif sekarang yang ada, tarif ojek online motor hampir sama dengan tarif taksi online, hanya selisih sedikit sekali. Sedangkan perbedaan motor dan mobil dari segi apa saja akan jauh berbeda. Contoh, dari segi cuci setim saja, tarif cuci setim mobil itu bisa 4 kali lipat dari cuci setim motor. Belum lagi dari segi perawatan, apalagi bisa 10 kali lipat dengan tarif servis motor tersebut. Terutama di wilayah Karawang nih, seorang driver menjemput customer yang masuk ke gang-gang sempit sudah pasti ada yang namanya Pak Ogah. Tarif yang selama ini tidak jelas kenaikannya. Anda bisa bayangkan sampai saat ini
Di wilayah Karawang masih ada tarif taksi online dengan tarif sebesar Rp11.000 untuk tarif pemesanan sebuah mobil dengan titik jemput ke lokasi jemput sampai 4 km. Coba bayangkan, belum jarak mengantarkannya 3-4 km dari tarif 11.000 itu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan mitra driver? Belum lagi ngasih paogah di setiap tikungan. Coba pihak aplikator suruh belajar menghitung dan kalkulasi dan hati nurani menghitungnya. Barangkali pihak aplikator sudah lupa dengan cara menghitung, atau memang sengaja pura-pura tidak tahu hitung-hitungan. Kemarin belum lama ini para mitra driver online menerima notifikasi seperti berikut. Notifikasi ini didapatkan di akun-akun Gokar para mitra. Ini menurut saya tidak jelas kenaikannya. Dan potongan yang sebesar 20% plus 5.000 masih tetap berlaku sampai saat ini. Buktinya sampai saat ini masih ada tarif-tarif yang tidak manusiawi dengan potongan yang masih segitu besarnya. Ini aplikasi yang satu lagi, yaitu aplikasi GrabCar, membuat peraturan yang sama tidak jelasnya untuk GrabCar area Jabodetabek sebesar 18.000 tarif minimumnya sebelum dipotong komisi oleh aplikator. Potongan komisi dari 18.000 itu sekitar Rp6.000. Jadi bersihnya si driver hanya menerima Rp11.000. Di bawahnya dijelaskan presentasi kenaikan per kilometer adalah 5 sampai dengan 10%. Ini kenaikan apa semakin tidak jelas lagi. Apalagi di kolom berikutnya untuk GrabCar wilayah Karawang dan Cilegon dibedakan tarif minimumnya 16.000 sebelum dipotong komisi. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa Karawang dan Cilegon dibedakan tarifnya, tidak ikut dengan tarif Jabodetabek? Kalau emang ini sudah menjadi peraturan yang baku oleh pihak aplikator Grab, berarti saya selaku warga Karawang berhak mengajukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan mediasi kepada pemerintah Kabupaten Karawang agar Pemkab Karawang memberi statement kepada pihak aplikator yang berdiri di Kabupaten Karawang. Wahai para pemangku kebijakan di Kabupaten Karawang, wahai para petinggi-petinggi instansi yang bersangkutan mengenai hal ini, saya selaku masyarakat Karawang memohon kepada Anda semua para wakil rakyat Karawang dimanapun Anda berada dan yang menyaksikan video ini, bantulah kami komunitas driver online se-Kabupaten Karawang selagi kami masih bisa berbicara secara duduk. Jangan beri jalan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, membuat gerakan-gerakan demokrasi yang anarkis. Kami sayang dengan Anda semua, kami sayang dengan pemerintah, tapi tolong mohon keberpihakan pemerintah daerah ataupun pusat terhadap kami selaku pencari rejeki di jalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.